Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan men-sharing tentang perjalanan dalam rangka pemupukan tanaman kopi tanaman belum menghasilkan di PTP Nusantara 9 Kebun Sukomangli Afdeling Banjarnegara. Ini adalah pupuk yang sedang dicampur oleh para karyawan, yaitu pupuknya adalah SP36, ZA, Kiserit, dan KCL. Ini campur di gudang pupuk Afdeling Banjarnegara. Ini pekerjanya kebanyakan atau karyawannya kebanyakan ibu-ibu yang super power tenaganya. Ini dari desa pesantren dan Ngupaan yang sudah Pak B wawancara sudah bertahun-tahun mengikuti pekerjaan ini, tapi sistemnya adalah sistem borong. Jadi tidak ada ikatan antara PTP Nusantara 9 dengan pekerjaan ini. Yang penting bekerja, dibayar, dan sebagainya. Ini karena memang banyak sekali, banyak ton, jadi pemupukannya juga akan dilakukan di tanaman yang belum menghasilkan. Jadi pemupukan itu yang penting adalah prinsipnya adalah tepat dosis, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat cara. Jadi itu untuk efisien dan efektivitas dalam pemupukan di suatu tanaman, terutama tanaman kopi. Jadi harus dibersihkan gulmanya. Itu ada pembersihan gulma secara manual maupun kimiawi, dan juga nanti dibuat kowi. Kowi itu tempat untuk meletakkan pupuk agar apa? Agar pupuknya tidak hilang mubadir atau hilang menguap, tidak malah masuk ke akar. Akar tanaman kopi itu pendek, tapi memang harus ditutup sehingga efektif efisien unsur hara bisa diserap oleh tanaman kopi tersebut. Kita lihat ini adalah sedang proses penyampuran biar tercampur dengan rata dan satu tanaman bisa mendapatkan unsur-unsur yang dibutuhkan tersebut. Jadi ada unsur N, unsur P, dan unsur K. Unsur N adalah pada ZA nitrogennya, unsur P pada SP36, unsur K adalah pada KCL, dan juga Kiserit. Kiserit gunanya untuk mempertebal kambium yang ada di batang tanaman, sehingga nanti dalam transportasi unsur hara menjadi efektif, menjadi lebih banyak. Setelah dicampur, proses penyampurannya juga menggunakan cangkul, langsung dimasukkan lagi ke wadah-wadah atau ke karung atau kantong plastik atau bagor untuk segera dimuat ke lapangan. Jadi dimuat ke tanaman-tanaman yang akan dipupuk. Ini adalah yang akan dipupuk adalah tanaman titik A, tanaman tahun ini, yaitu tanaman seluas 13,3 hektar tahun 2019. Ini tanamannya kalau yang subur sudah begini, sudah tinggi. Nah, sudah tinggi. Ini mulai pemupukannya semuanya dipupuk, baik tanaman TBM yang sudah disambung top N di pembibitan maupun yang belum disambung berupa tanaman kopi Excelsa. Dulu mungkin kopi ini ditanam untuk penyulaman. Jadi tanaman sudah disambung, ada yang mati sehingga disulam untuk tanaman Excelsa. Nah, Excelsa itu kelebihannya adalah akarnya sangat kuat, tidak mudah terserang penyakit, dan tahan terhadap segala macam keadaan tanah atau cuaca. Ini beberapa pekerjanya sedang pupuk. Nah, ini ada Pak Mandor pupuk. Ini lagi proses pemupukan, dan di sebelah tanaman sebelum menghasilkan adalah MM atau pelindung sementara. Nanti setelah tanamannya sudah besar, nanti MM-nya berangsur-angsur
pangkas untuk dibersihkan. Kalau ini adalah digunakan untuk melindungi sementara sampai nanti Lamtoro atau L2 pelindung tetapnya sudah betul-betul efektif melindungi tanaman kopi tersebut. Ini harus dipupuk setelah sudah dibuat kopi dan ini sudah dibersihkan, tapi pembersihannya menggunakan secara kimia karena memang luasnya sangat luas sehingga untuk keefektifan dan juga biaya tenaga kerja begitu ya. Ini terus memupuk di lahan. Ini Pak B mengikuti, jadi benar-benar luar biasa. Jadi ini prestasi kerjanya itu 1 hektar itu 3 orang. Jadi 1 hektar 3 orang untuk memupuk ini. Atau juga digunakan target menggunakan kilogram pupuk. Jadi misalnya 2 hektar dipupuk dengan 2 kintal misalnya. Tahu tergantung kebijaksanaan kebun dan afdeling tersebut. Ini yang tanaman yang terbuka ini biasanya agak kecil karena memang kurang terlindungi oleh pelindung sementara maupun pelindung tetap. Jadi sangat terbuka karena apa? Karena memang kemampuan untuk bertahan hidupnya jadi lebih minim atau kurang maksimal karena memang perlu perawatan yang lebih. Kalau ini sudah masuk ke yang penuh masih banyak pelindung sementaranya yaitu MM. Jadi ini nanti akan dihilangkan berangsur-angsur. Jadi nanti biasanya sekarang lagi disiwing dulu. Disiwing itu dirajinkan agar tetap melindungi tanaman kopi, tapi juga tanaman kopinya tidak kalah bersaing dalam mendapatkan unsur hara, terus sinar matahari dan sebagainya. Ini juga ada yang besar, sudah besar sekali. Ini besar sekali, jadi dibuat titik untuk dikasih pupuk. Jadi campuran pupuk tadi yang sudah dicampur beberapa unsur hara yang akan diaplikasikan pada tanaman kopi TBM atau tanaman belum menghasilkan. Berapa dosisnya atau berapa takarannya? Takarannya biasanya direkomendasikan dari tiap-tiap pusrit di Bandarjo tersebut. Jadi seperti itu, ini adalah prosesnya. Semoga bermanfaat. Oke guys, ini penampakannya dari tanaman kopi yang jagur ini semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih like, subscribe, komen, dan share agar channel ini berkembang. Terima kasih. See you next time.